Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ranur Aini di konten Sepekan Satu Buku. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kembali salah satu buku jenis non-fiksi yang berjudul Is It Bad or Good Habits karya Sabrina Ara. Buku ini diterbitkan oleh Shell Mahat Publishing pada tahun 2021. Memiliki jumlah 134 halaman dan juga ukuran 14 kali 20 cm. Lalu sudah memiliki nomor ISBN yaitu 978-623-9767235. Untuk latar belakang penulis, Sabrina Ara selaku penulis buku ini lahir di Balikpapan pada tahun 1986. Sabrina Ara menuntaskan pendidikan terakhirnya di jurusan akuntansi di salah satu universitas di Semarang. Sabrina Ara merupakan seorang pegiat literasi hingga akhirnya kebiasaan itulah yang menuntun ia untuk menjadi penulis dan menciptakan karya-karyanya termasuk buku ini. Buku karya Sabrina Ara ini merupakan buku yang mengangkat tema tentang pentingnya mengurai, merenungi, mengevaluasi, dan juga mengelola kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buku ini tuh berisi tentang kebiasaan baik dan kebiasaan buruk yang tentunya berpengaruh besar terhadap kehidupan kita sehari-hari. Penulis menjelaskan bahwa kebiasaan itu tercipta dari rutinitas yang dilakukan secara berulang seiring berjalannya waktu. Jika rutinitas kita positif, maka akan menghasilkan kebiasaan yang baik, sehingga akan menciptakan kehidupan yang lebih ringan dan juga produktif. Selanjutnya, kelebihan yang saya lihat dari buku ini tuh dapat membawa pemahaman kita mengenai kebiasaan-kebiasaan yang tentunya dapat berpengaruh besar untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian, buku ini dapat membantu pembaca untuk mengenali diri dan tujuannya, yang dimana penulis memberikan langkah-langkah dan juga tabel kosong untuk kita isi, dan di situ tuh penulis memandu kita untuk menentukan tujuan kita. Dan yang terakhir, di sini penulis menyediakan lembaran kosong untuk kita isi, yang dimana kita harus menuliskan kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan buruk kita. Jika kebiasaan baik itu, maka harus kita pertahankan dan kembangkan. Dan jika kebiasaan itu buruk, maka ini tuh bisa jadi daftar untuk pembenahan. Dan untuk kekurangannya sendiri mungkin dari pembahasannya. Pembahasannya terlalu umum karena di sini tuh penulis terinspirasi dari buku atau penulis lain. Dan yang kedua, pembahasan pada buku ini terasa terlalu serius sehingga kurang membawa kesan santai bagi pembaca. Mungkin akan lebih bagus jika isi pada buku ini tuh diberi contoh yang lebih variatif agar menambah kesan menarik untuk pembaca. Meskipun begitu, buku ini perlu kita ketahui karena dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan arah dan juga tujuan. Untuk terakhir, sebagai kesimpulan, saya akan berbagi pengalaman saya ketika membaca buku ini. Saya diajarkan untuk bisa membentuk lingkaran kebiasaan yang baik yang dimana dapat mempermudah proses saya dalam mencapai tujuan. Penulis juga menjelaskan bahwa baik buruknya suatu kebiasaan tidak bisa mutlak diputuskan sendiri. Namun baik buruknya sesuatu bisa dilihat dari kondisi dan pengaruhnya terhadap proses yang kita jalani. Dari buku ini, penulis membantu saya untuk menentukan tujuan, mengurai kebiasaan baik dan kebiasaan buruk yang sekiranya bisa saya benahi. Kebiasaan yang tercipta itulah yang dapat berpengaruh besar terhadap perubahan kita sejauh ini. Jadi, orang yang bisa mencapai perubahan adalah orang yang sukses dalam kebiasaannya. Meski tidak mudah untuk mencapai sebuah kesuksesan, tapi dengan kekuatan komitmen, maka kita akan mampu mewujudkannya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.